Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini bersama saya Anas Rizky. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tayangan ulang kegiatan sosialisasi pemberian bantuan kepada petani penggarap dan buruh tani di masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini saya ikuti via live streaming FB beberapa waktu lalu. Jadi pada kegiatan ini dibahas bagaimana skema dan apa saja bantuan yang akan didapat. Di dalamnya juga dibahas mengenai kelanjutan nasib dari teman-teman THLTB. Untuk selengkapnya kita simak tayangan berikut ini. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini agar dapat berkembang. Ini dia tayangannya. Selamat menyaksikan. Selanjutnya Bapak Menteri Pertanian mengajukan kepada Bapak Presiden agar saudara-saudara kita para petani, petani penggarap, buruh tani yang terdampak langsung ini mendapatkan bantuan langsung. Ya, alhamdulillah Bapak Presiden, Bapak Menko Perekonomian setuju. Ya, meskipun sampai saat ini memang masih di dalam proses. Bagaimana penganggaran, bagaimana mekanisme penganggaran, bagaimana mekanisme distribusi, dan lain sebagainya. Masih semuanya dalam proses. Ya. Namun demikian, Bapak Menko Perekonomian, Bapak Menteri Pertanian semuanya sudah setuju untuk dialokasikan anggaran bantuan langsung saprotan. Nah, karena petani ya namanya bantuan langsung saprotan. Ya. Untuk segera didistribusikan kepada saudara-saudara kita, para petani penggarap dan buruh tani. Bapak sekalian, Kementerian Pertanian ya akan melaksanakan bantuan pemerintah sarana produksi pertanian untuk buruh tani dan petani penggarap ya dalam masa COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, utamanya kepada rekan-rekan sekalian di Provinsi Kossrawil, rekan-rekan sekalian di Kabupaten Kota Kostrada, dan rekan-rekan sekalian yang berada di BPP Balai Penyuluhan Pertanian Kossratani, untuk bahu-membahu ya, untuk saling support melaksanakan amanah dari pemerintah untuk mendistribusikan bantuan pemerintah sarana produksi pertanian bagi buruh tani dan petani penggarap dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya minta dukungan dari semua pihak, ya, dari Kossrawil, ya, mulai dari Bapak Gubernur, Kepala Dinas Pertanian Provinsi, Kepala Bidang Penyuluhan, Dinas Pertanian Provinsi, sampai Kostrada, Kepala Dinas Pertanian, ya mulai dari Bupati Wali Kota, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota, Kabid Penyuluhan Kabupaten Kota, sampai tingkat kecamatan, Pak Camat, ya. Kemudian Kossratani, seluruh BPTP yang seluruh penyuluh yang ada di BPP. Ditambah didukung sepenuhnya oleh Babinsa, oleh Babin Kamtibmas. Yuk sama-sama bahu-membahu ya untuk melaksanakan program yang sangat mulia ini, membantu saudara-saudara kita buruh tani dan petani penggarap dalam masa pandemi coronavirus disease 19. Bos sekalian, tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan insentif atau stimulus kepada buruh tani dan petani penggarap sebagai dampak pandemi COVID-19 untuk melaksanakan budidaya ya usaha pertanian yang umurnya genjang. Sasarannya adalah petani penerima manfaat kurang lebih 2,7 juta orang, buruh tani sekitar 1,6 juta orang, dan dan petani penggarap sekitar 1,2 juta orang.
Siapakah buruh tani itu? Buruh tani adalah orang yang bekerja sebagai buruh di lahan usaha tani, di mana lahannya milik orang lain. Kemudian petani penggarap adalah petani yang tidak memiliki lahan usaha atau lahan usahanya kurang dari 2 hektar. Terus, bos kalian, pelaksanaannya bagaimana? Ya. Yang pertama adalah kita harus menetapkan kriteria penerima bantuan, yaitu petani penggarap dan buruh tani. Ya, tadi sudah saya katakan, petani penggarap itu adalah petani yang nggak punya lahan atau lahannya kurang dari 2 hektar. Sedangkan buruh tani adalah buruh usaha tani di sektor pertanian. Ya. Jenis bantuannya apa? Bantuan tunai uang 300.000 per orang per bulan, ya, melalui rekening BPP atau Konstra Tani selama 3 bulan. Rencananya bulan Mei, Juni, dan Juli, ya, untuk pembelian saprotan. Apa itu? Benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kita harus identifikasi CPCL. Nah, ini sudah kita lakukan ya sampai nomor 3 ini. Dengan bantuan Simluhtan, Kostrawil, Kostrada, dan Konstra Tani. Sehingga data kita sampai dengan tanggal 28 April itu sekitar 2,7 juta petani penerima manfaat. Ya. Oleh karena itu saya mohon bantuan rekan-rekan penyuluh di Konstra Tani, di Kostrada, dan di Kostrawil untuk sama-sama verifikasi data kita. Data kita kan berasal dari Bapak Ibu sekalian. Yuk kita verifikasi lagi, ya. Jadi skenarionya mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Sebetulnya nanti bantuan ini ada 2 jenis. Ada bantuan langsung tunai dilaksanakan oleh Kemendesa PDTT sebesar 300.000 per orang. Ada bantuan langsung saprotan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Jumlahnya sama, sekitar 300.000 per orang per bulan. Ya. Jadi nanti setiap petani penerima manfaat itu mendapatkan 600.000. 300.000 berupa bantuan langsung tunai dari Kemendesa dan 300.000 dari Kementerian Pertanian berupa bantuan langsung saprotan. Skenarionya begitu, ya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Saat ini masih digodok, ya, di Kementerian Koordinator Perekonomian, kemudian digodok juga di Kemendesa bersama-sama dengan Kementerian Pertanian. Ya, Bapak sekalian, setelah verifikasi, validasi, dan penetapan CPCL, kemudian nanti segera dilakukan pembukaan rekening tabungan oleh Konstra Tani. Jadi nanti uangnya akan ditransfer ke rekening tabungan BPP, rekening tabungan Konstra Tani. Ya. Nah, nanti dari Konstra Tani inilah nanti mendistribusikan ke seluruh petani. Setelah rekening terbentuk, kemudian transfer dari PPK, ya, bantuan tunai. Kita rencananya 1 tahap untuk 3 bulan. Ya. Kemana ditransfernya? Ke rekening BPP atau Konstra Tani. Banknya apa? Tunggu dulu. Juknisnya sedang disusun. Ya, jadi nanti ada arahan di dalam Juknis Kementerian Pertanian, banknya adalah bank ini. Nah, saat ini masih digodok. Ya, jadi semuanya sekarang sedang berlangsung. Penganggaran sedang digodok. Juknis sedang digodok. Penetapan bank sedang digodok. Kemudian verifikasi CPCL semuanya sedang kita lakukan. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap semuanya bergerak. Ya, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Kostrawil, Kostrada, Konstra Tani bisa langsung melakukan verifikasi CPCL. Kami di pusat juga sedang melakukan, ya, penganggaran
sedang melakukan penyusunan juknis, sedang melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Kemendesa. Selanjutnya adalah pencairan dana. Jadi setelah semua dokumen pencairan dana lengkap dan memenuhi syarat, maka PPK menyerahkan bantuan kepada penerima manfaat. Jangan lupa BAST, ya. Jadi berita acara serah terima ini mutlak, jangan lupa. Jadi begitu bantuan diterima masyarakat, maka BAST harus segera terkumpul. Selanjutnya pengawalan dan pendampingan oleh tim Kecamatan Kosratani. Ya, dilanjutkan dengan tim kabupaten kota atau Kosrada, dilanjutkan dengan tim provinsi, dilanjutkan dengan tim pusat. Ya. Jadi pengawalan dan pendampingan ini akan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kosratani, Kosrada, Kosrawil sampai Kosratanas. Kalian ini adalah alur bantuan, ya, dalam bentuk uang dari Satker pusat. Ya. Jadi di pusat ada PPK dan tim pusat. Tugasnya membuat juknis, ya, kemudian melaksanakan pembinaan teknis, melakukan monep, melakukan verifikasi dan pencairan anggaran, kemudian juga membuat dan mengajukan ringkasan kontrak. Paling lambat 5 hari ke KPKN. Kemudian tim teknis provinsi, tugasnya adalah koordinasi, pengendalian, serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, dan menyampaikan laporan kepada PPK pusat. Selanjutnya tim teknis kabupaten kota atau Kosrada, ya, mengidentifikasi, verifikasi CPCF, kemudian mengatur, mengkoordinasikan, dan memberikan arahan teknis dan administratif, mengawal dan mengamankan realisasi sesuai dengan RUK, melakukan pemeriksaan administrasi dan kegiatan, utamanya berita acara pemeriksaan. Kemudian tim teknis kecamatan atau Kosratani. Ini adalah terdiri dari koordinator BPP, kemudian para penyuluh, Pak Camat, Pak Kades, ya, Babinsa, Babin Kamtibmas, ya. Kemudian juga melakukan pencairan banper, ya, untuk para petani yang menerima manfaat ini. Ya, adalah susunan organisasi dan tata kerja gugus tugas. Di pusat ini pengarahnya Bapak Menteri Pertanian, anggotanya seluruh eselon 1, Kasat dan Kapolri. Penanggung jawab kegiatan itu adalah Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Anggotanya seluruh Sesbas, Sesdit, lingkup Kementan. Kemudian ada penanggung jawab wilayah, provinsi dan kabupaten kota, ini sesuai dengan Menteri Pertanian. Sesuai dengan SK dari Menteri Pertanian. Dibantu oleh Satker Pusat atau UPT Kementan yang ada di daerah. Kemudian tim provinsi ini ketuanya gubernur. Ya, jadi Kosrawil komandannya gubernur, anggotanya Kapolda, ada Pangdam, ketua hariannya adalah Kepala Dinas Pertanian. Sekretarisnya Kepala BPTP, ya, kemudian anggotanya adalah Kepala Bidang yang melaksanakan urusan penyuluhan. Terus. Kemudian di kabupaten kota, ketuanya bupati atau wali kota, anggotanya Kapolres dan Dim, ketua hariannya adalah Kepala Dinas Pertanian, sekretarisnya Kepala Bidang Penyuluhan, ya. Kemudian anggotanya adalah para eselon 3 dan seterusnya. Tingkat kecamatan komandannya adalah camat. Anggotanya Kapolsek dan Ramil, ketua hariannya adalah koordinator BPP. Anggotanya Kepala Desa, Penyuluh, Babinsa, Babin Kamtibmas, ya. Terus kemudian pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kosratani, Kosrada, Kosrawil sampai ke Kosratanas. Ya. Kemudian terus bos kalian, nah ini dia. Tugas Kosratani itu apa sih? Ya. Jadi saya ingin menekankan utamanya di Kosratani ini. Sebetulnya tadi sudah disebutkan tugas-tugasnya mulai dari Kosratani sampai Kosratanas.
Namun demikian, di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tugas Konsra Tani, para penyuluh, para Babinsa, Babin Kamtibmas, ya, tugasnya yang pertama adalah verifikasi dan validasi data CPCL. Ini yang harus segera kita tuntaskan. Kemudian yang kedua, menyiapkan rekening tabungan Konsra Tani. Tunggu banknya nanti akan segera ditunjuk oleh Kementerian Pertanian. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah nanti mendapatkan transfer dari PPK pusat, ya, Konsra Tani mempunyai kewajiban untuk mengawal pengadaan dan distribusi bantuan langsung saprotan kepada petani penerima manfaat. Kemudian yang keempat, jangan lupa karena ini adalah APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maka hukumnya wajib harus tertib administrasi dan tertib pelaporan. Selanjutnya yang harus dilakukan oleh Konsra Tani adalah pengawalan dan pendampingan peningkatan produksi petani. Ya, saya kira kalau nomor 5 ini adalah tugas penyuluh sehari-hari. Dan yang tidak kalah penting adalah melakukan koordinasi dengan pendamping desa. Karena nanti yang akan menyerahkan bantuan bukan hanya Kementan tetapi juga Kemendesa. Kemendesa juga mempunyai gugus tugas, mempunyai tim gugus tugas sama dengan Kementan. Di level paling bawah, Konsra Tani itu harus koordinasi dengan pendamping desa dari Kemendesa. Ya. Tentu harus koordinasi juga dengan dinas yang menangani ya sektor pedesaan di kabupaten kota maupun di provinsi. Oleh karena itu, para penyuluh di Konsra Tani harus berkoordinasi dengan pendamping desa mulai dari verifikasi data, pengadaan dan distribusi bantuan. Kalian ini Juknis ini draftnya sudah ada. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera didistribusikan. Ya, petunjuk teknis bantuan pemerintah sarana produksi pertanian untuk buruh tani dan petani penggarap. Ya, terus. Nah, ini adalah SKCPCL penerima manfaat. Ya, ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Kota. Ya, ini harus segera dituntaskan. Setelah kita lakukan verifikasi, maka SKCPCL penerima manfaat harus segera disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian. Terima kasih Bu. Bantu dari mana? Ya, nama Andi Santo, THL DPP Karangdowo, Kabupaten Klaten. Yang pertama, berterima kasih punya kesempatan bisa video conference dengan Pak Kepala BPSDM. Ini suatu kebanggaan kami selaku THL TBPP di daerah. Saya selalu Pak. Yang pertama, ya harapan yang pertama untuk program-program yang berkaitan dengan pertanian, khususnya khususnya insentif-insentif bagi petani yang itu langsung dinikmati petani. Meskipun ada pandemi COVID-19, saya berharap tidak di-cancel. Seperti program bantuan benih, ya bantuan benih, bantuan pupuk, dan sebagainya. Saya berharap ini tidak di-cancel, Pak. Terus? Yang kedua, terkait dengan pendataan insentif efek COVID-19 terhadap petani, kami harap kalau bisa kuota penerima pemanfaat itu bisa ditingkatkan, Pak. Artinya hampir baik buruh, petani atau penggarap, bahkan petani pun dalam tanda kutip petani gurem juga merasakan dampak yang sangat luar biasa, ya. Sehingga harapan kami penerima manfaat itu tidak hanya buruh, tani atau penggarap, tapi juga petani. Petani dalam artian petani gurem tapi memiliki lahan. Terus yang kedua, tadi harapan kami untuk
program-program yang berkaitan langsung dengan petani, meski seperti bantuan benih, bantuan pupuk, bantuan alsin, itu tidak di-cancel, Pak, meskipun ada pandemi COVID-19. Ya, terkait yang nomor 3, Pak, ini kita juga THLT BPP juga sangat merasakan, Pak, efek dari pandemi ini. Ya, yang harapan kami untuk kejelasan THLT BPP yang tersisa yang kaitannya dengan NIP P3K itu kami sangat berharap kepada Bapak selaku Bapaknya penyuluh se-Indonesia, Bapak kami untuk bisa segera merealisasikan atau mendorong agar P3K penyuluh pertanian itu yang masih tersisa dari unsur THLT BPP segera bisa direalisasikan. Ini Pak yang tepat. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ini mungkin dari kami beberapa hal yang kami sampaikan. Baik, terima kasih semuanya ya. Dari BPP, kemudian dari Kostrada maupun dari Kosrawil, pertanyaannya menurut saya luar biasa ya. Pertama mengenai data. Data yang kita pegang adalah data yang diambil sampai dengan tanggal 28 April 2020. Kami sudah hampir 2 bulan mengumpulkan data ini, ya, minta bantuan Kosrawil, Kosrada, dan Kosratani. Dan mendapatkan data ini dari teman-teman ternyata sulitnya luar biasa. Ya, begitu sekarang bantuannya sudah disahkan oleh Bapak Presiden, malah pingin nambah-nambah ini nih, sudah tidak bisa. Ya, nah oleh karena itu terkait dengan data, tolong ya para penyuluh di Kosratani, Kosrada maupun Kosrawil, tolong di-manage, dikelola data ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai begitu diperlukan gerabak gerubuk ini wah segala macam. Akhirnya malah telat. Sekarang sudah disahkan oleh Bapak Presiden. Pak ini ternyata datanya nambah segini segala macam. Nah, itu sudah lewat, sudah terlambat. Jadi kita akan terpaku kepada, kita akan fokus kepada data yang sudah dikumpulkan dari Bapak Ibu sekalian. Dari Kosrawil, dari Kosrada, dan dari Kosratani. Ya, nah oleh karena itu saya sangat berharap ya silakan diperbaiki untuk keperluan ke depan. Tapi untuk ini kami tetap berpatokan kepada data tanggal 28 April. Ya. Jadi saya mohon maaf rekan-rekan sekalian tadi semangat untuk menambahkan data baik buruh tani maupun penggarap ya. Kemudian juga untuk THL TBPP ya. Tentu kalau dia aktif terlibat langsung dalam kegiatan ini, dia juga tentu saja mendapatkan insentif juga sama, ya. Jadi mulai koordinator BPP, para penyuluh, Babinsa yang aktif melaksanakan kegiatan ini tentu juga mendapatkan honor, mendapatkan insentif, ya. Tapi tentunya ya harus terlibat, harus proaktif, tidak bisa diam. Kalau berdiam ya diam juga rezekinya. Kalau aktif, ya rizkinya juga mengalir. Kalau diem, ya rizkinya juga diem. Tidak akan bergerak. Ya, jadi jangan khawatir ya. Kalau misalnya saudara-saudara sekalian aktif, mulai dari verifikasi data, mulai dari penyusunan rekening, mulai dari nanti proses pengadaan distribusi, ya, sampai dengan nanti monep, ya tentu orang-orang seperti itu berhak untuk mendapatkan insentif atau honor. Ya, termasuk THL TBPP. Ya. Kemudian mengenai proses pengangkatan, sebetulnya ini sejak tahun lalu sudah berjalan. Ya. Kemudian awal bulan Maret itu SK mengenai
Ya, Perpres mengenai jenis P3K, ASN P3K itu sudah rilis. Ya, tinggal menunggu Perpres mengenai gajinya. Ini memang sebetulnya mestinya rilis sejak bulan lalu, tapi karena adanya COVID jadi agak molor ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan segera rilis ya, sehingga nanti ASN P3K segera disahkan dan mendapatkan gaji. Nah, ini mohon dimaklumi karena kondisinya sekarang seperti begini ya. Tapi kemarin saya mendapatkan penjelasan dari deputi di Kemenpan RB. Pokoknya tahun ini bagaimanapun juga ya Perpres mengenai gaji P3K, ASN P3K itu terbit. Ya. Namun demikian untuk honor ya, karena gaji belum turun itu pasti dari Kementan ada sampai dengan Desember. Itu tidak diganggu gugat. Ya. Kemudian ini untuk rekan kita dari Lahat ya. Memang penyuluh di mana-mana kurang, Pak. Dan itu merata di seluruh pelosok tanah air, penyuluh itu kurang. Idealnya satu desa satu penyuluh. Kita semua ada kurang lebih 82.000 desa. Ya, yang potensi pertanian ya sekitar 77.000 desa. Artinya apa? Kita perlu penyuluh 77.000. Saat ini kita hanya punya penyuluh kurang dari 40.000, baik yang PNS maupun yang THR. Kurang dari 40.000. Jadi memang masih jauh, hampir setengahnya saja kita ada penyuluh. Ya. Namun demikian saya berharap ya penyuluh tetap semangat meskipun dalam kondisi kurang jumlahnya. Kita dengan berbagai cara sudah lakukan, mulai dari pengajuan Pak Menteri Pertanian kepada Bapak Presiden agar masih penyuluh ditambah, tapi belum ada berita. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Nusamsi, Magister Agribisnis, yang beliaunya juga merupakan Kepala dan BPSDMP Kementerian Pertanian. Semoga apa yang kita harapkan bersama itu dapat terwujud ya. Jadi Bapak petani, penggarap, dan buruh tani bisa mendapatkan bantuan di tengah pandemi COVID-19. Apa yang saya tampilkan tadi semoga bermanfaat. Jangan lupa stay safe, kalau keluar rumah pakai masker. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.